Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skar Sonata Syadatina, jurusan Tadris Biologi YIN Syekh Nur Jatid Cirebon. Hai teman-teman, di sini saya akan membuat video tutorial media pembelajaran. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran berbasis komputer yang diampu oleh Bapak Ipin Arifin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini saya menggunakan media Articulate Storyline 3, di mana untuk membuat media pembelajaran ini saya membuat aplikasi Articulate ini. Nah, kita buka. Articulate Storyline ini digunakan untuk membuat virtual lab bisa, media pembelajaran bisa. Articulate Storyline ini memiliki desain yang hampir mirip dengan awalan untuk Storyline 3. Untuk membuat media pembelajaran baru, kita membuat new project. Kita juga bisa melanjutkan draft-draft atau media yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, ini merupakan gambaran dari Storyline 3. Untuk memulai media pembelajaran, kita usahakan ke setting terlebih dahulu agar tidak bisa kita pilih agar lebih mudah ke bahasa Indonesia. Kemudian oke, lanjut. Nah, setelah mulai kita lebih baik kalau saya lebih menambahkan new scene ya. Terserah kita misalkan materinya mau berapa, 5 atau 4, berarti kita 4 sen kayak gitu. Nah, kalau di sini saya mau buat 4 sen aja. Yang sen yang pertama di sini saya untuk menambahkan opening materinya sistem pernafasan. Nah, di sini saya ketik sistem pernapasan. Oh iya, di sini di insert ini ada menu-menu atau kita bisa nambahin karakternya kita mau seperti apa, kita bisa pilih, dan terus kita bisa ekspresi karakternya seperti apa, mau bahkan picture, kita bisa menambahkan picture yang ada di galeri seperti apa misalkan. Oke deh, ambil nah tinggal kita ini aja. Oh, biasanya kalau saya itu di sini profilnya ini profil teman-teman atau penulisnya. Nanti mau gimana terserah, boleh nih ininya juga diganti boleh lah, mau fieldsnya warna apa gitu. Oke, ini deh misalkan, terus kita copy aja biar. Nah, ini berapa nih? Nah, misalkan ininya ke kompetensi inti atau tujuannya apa, kemudian materi. Setelah itu misalkan evaluasi. Nah, setelah itu kita lari ke sen. Misalkan kita juga ke animasi deh, dia mau munculnya seperti apa. Fly in ya, coba kita fly in, terus kita fly inin lagi, samain aja nih biar tampilannya seperti ini. Nah, ini kita fly inin lagi, dan kita bisa lihat preview. Kalau di sini kan bisa slide-nya doang, scene-nya.
Nah, bisa kita salah. Nah, setelah itu kita ke scene berikutnya. Nah, di sini kita pencet juga, aku insert pakai save profil penyusun. Profil penyusun. Nah, di profil penyusun ini kita bisa tambahkan misalkan foto kita, atau di sini saya tambahkan foto profilnya misalkan ini ya. Teman-teman bisa tambahkan, atau caption. Nah, nanti caption yang gini, hai, kayak gitu. Sonata misalkan kayak gitu ya. Nah, sudah misalkan kayak gitu ya profilnya. Terus kita lari lagi ke scene yang ketiga atau materi yang ketiga, apa? Tujuan. Oke. Kita insert tujuan. Nah, tujuannya nanti misalkan teman-teman tujuannya isinya berisi apa ya? Misalkan kita buat text box, siswa dapat memahami pengertian bernapas. Siswa mengetahui alat sistem pernapasan. Siswa dapat mengetahui mekanisme pernapasan. Nah, misalkan tujuannya kita mau ini. Oke. Nah, kemudian tapi di dalam slide ini akan berisikan konten-konten lagi. Misalkan ini isinya kompetensi inti. Kemudian di konten selanjutnya kita mau buat juga ada kompetensi dasar. Bisa nanti kita buat slide baru di sini. Nih, klik kanan, kemudian new slide, teruskan basic color, basic layout. Nah, basic layoutnya seperti ini. Misalkan tadi kita basic layoutnya kompetensi inti. Di sini kita beri judul terlebih dahulu, kompetensi inti. Kompetensi intinya apa? Berisikannya apa ya? Kompetensi. Nanti kita tinggal text box atau apa misalkan. Nah, di sini saya sudah menempelkan kompetensi intinya. Kemudian saya tambahin lagi untuk text layoutnya. Oh ya teman-teman, untuk pengerjaan lebih cepatnya sebaiknya teman-teman sudah punya materi yang akan disampaikannya, supaya tinggal copy paste. Nah, ini sudah. Nah, untuk program yang pertama, oh ya, maaf saya lupa di sini sedikit. Ketika di 3.2 untitled slide, kita bisa ganti nama, misalkan biar lebih gampang, kompetensi inti. Nah, yang keduanya kemudian kompetensi dasar. Nah, untuk profil kita trigger atau kita hyperlink kalau misalkan di PPT interaktifnya.
hyperlink, atau kalau di articulate storyline kita bahasanya triggersnya kita ke bukan jump to slide, bukan pindah ke slide, tapi pindah ke scene yang berbeda. Jump to scene, kemudian scene-nya kita pilih scene yang mana. Profil, kita klik profilnya. Timeline to start boleh, user click boleh. Kalau saya di sini pilihnya user click. Nah, oke. Kemudian misalkan tujuan, kita triggers lagi. Triggersnya kemana? Sama jump to scene juga, ke profil. Ke tujuan, kita edit ketiga tujuan. Nah, tadi yang ketiga kita selesaiin dulu. Nah, yang di sini kita bisa kompetensi intinya apa? Kompetensi intinya kita trigger lagi. Tapi ke yang ketiga atau nanti yang untuk materi ini, jump to slide-nya pindah ke jump to slide, bukan actionnya pindah ke jump to slide, bukan ke ini lagi, bukan ke scene lagi, karena ini udah slide-nya yang nomor 3. Jadi nanti ketika kita mencet yang tujuan kompetensi ini bakal lari ke sini, akan ngeklik ke sini. Nah, kompetensi dasarnya juga sama yang di sini, kita triggers ke kompetensi dasar. Nah, teman-teman, setelah itu kita bisa ke playernya previewnya entry project untuk melihat semuanya seperti apa. Nah, nih sistem pernafasan tadi muncul. Nah, kita klik profilnya akan keluar ini. Kita klik sebelumnya lagi untuk kembali ke menu awal. Tujuan, kita klik tujuannya untuk memulai. Sengaja teman-teman bisa memulainya. Nah, ini contoh storyline saya. Nih, kita preview entry project. Preview yang sudah saya buat. Contohnya seperti ini. Maaf ya, sedikit lama. Nah, teman-teman, di sini saya punya materi yang sudah jadi dari articulate storyline. Nih, profil. Ketika aku mencet profil, dia akan muncul profilnya seperti apa yang tadi kita pakai trigger. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kayak tadi kita pencet sebelumnya bakalan muncul ke layar yang selanjutnya. Ini tujuan pun sama. Tadi isinya kompetensi dasar itu apa, aku pencet kompetensi dasar, jadinya pencet kompetensi dasar. Kalau kita pencet sebelumnya, dia bakalan pencet ke sebelumnya. Nah, sementara kita selanjutnya ke materi. Materinya seperti apa? Misalkan di sini tadi aku udah mengepin. Apa itu bernafas? Proses oksigen dari udara untuk proses oksidasi biologi serta pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai sisa hasil oksidasi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi biologi digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, ketika kita mau tahu alat pernafasannya itu apa, mekanismenya seperti apa, gangguan pernafasannya seperti apa, kita klik alat pernafasannya apa. Alat-alat dalam sistem pernafasan manusia. Di sini ada rongga hidung, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, dan alveolus. Nih, di sini saya membuatnya urut. Jalan masuknya udara atau ketika kita bernafas dari rongga hidung. Rongga hidung turun ke faring. Dari faring akan tumbuh dilanjutkan ke laring, kemudian ke trakea. Setelah itu dari sistem pernafasan ini, alat sistem pernafasan bisa kita pencet misalkan rongga hidung. Nah, rongga hidung ini akan menjelaskan materi apa itu rongga hidung. Nah, terus kita klik sebelumnya. Kemudian faring kita pencet.
faring itu apa? Merupakan kita sebelumnya. Kembali lagi, trakea apa? Nah, setelah itu kita kembali ke mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan di sini kita bisa juga ada tombol juga. Saat bernapas manusia melangsungkan dua mekanisme, pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, pernapasan dadanya seperti apa? Kita baca lagi. Kemudian kita pencet sebelumnya. Pernapasan perut. Kemudian pernapasan perut itu apa? Klik sebelumnya lagi. Nah, kita lanjut ke gangguan pernapasan. Gangguan pernapasannya ada apa? Di sini ada tuberkulosis atau TBC. Berikutnya kita bisa lihat materi yang selanjutnya itu apa? Pneumonia atau emfisema. Nah, kita lihat. Terus yang keempat ada asma dan kanker paru-paru. Berikutnya bakalan bisa kita pencet berikutnya lagi, yaitu ke halaman yang pertama tadi, mekanisme pernapasan. Kita klik kembali. Ini dia akan kembali lagi, Nah, kita kembali terus atau sebelumnya terus akan kembali ke menu awal. Evaluasi. Kita tadi bisa mengisi soal kalau di sini. Penyaringan penyesuaian kelembaban udara itu adanya di mana? Kita klik rongga hidung. Terus kirim. Nah, jawabannya benar. Nah, kalau benar kayak gini jawabannya. Perhatikan tulang rawan berbentuk cincin, sel-sel rambut bergetar menolak debu benda asing yang masuk bersama udara. Letaknya dilalui udara setelah kerongkongan, selalu terbuka sehingga dapat bernapas dengan leluasa setiap saat. Terbagi menjadi 2 bronkus, itu apa? Kita jawab, misalkan kita jawab paru-paru deh. Kirim. Benar apa salah? Oh, salah. Berarti jawabanmu salah dan di sini langsung dikoreksi. Sorry, jawabanmu kurang tepat. Semangat. Nah, kita lanjutkan ke soal lagi. Nah, ini tadi kita mengerjakan 5 soal. Dari 5 soal tersebut, kita berhasil mendapatkan skor 40% atau 40. Atau kita bisa lihat juga tinjauan kuisnya seperti apa. Nah, penyaringan itu benar, tadi jawaban benarnya kita benar juga. Nah, ini jawaban benarnya apa? Dia langsung mengoreksi, yaitu jawabannya trakea. Nah, selanjutnya juga teman-teman salah juga. Apa sih pertukaran? Di mana sih pertukaran gas O2 dan CO2? Adanya di alveolus. Nah, bisa dibenarin juga, teman-teman bisa mempertinjau kayak gitu. Nah, cukup sekian video media pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.